Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dan mubarakan tayyiban fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa allimna wa ya mafahima Sulaimana fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik, ikhwan fillah, jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama adalah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dan juga dengan masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, dan berkumpulnya bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tapi berkumpulnya suatu kaum. Di situ kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, di situ kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, ikhwan fillah, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita setelah terakhir bulan apa ya? Tahun lalu ya? Maret tahun lalu. Tahun sekarang, tahun ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh suatu ketika ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini kebiasaannya setiap subuh dia itu datang lebih awal, padahal rumahnya jauh. Rumahnya mungkin kalau jalan kaki bisa 2 jam atau 3 jam. Nah, tapi kebiasaan seorang sahabat ini setiap kali subuh pasti selalu duluan daripada yang lainnya. Dan dia pasti memposisikan dirinya di pojokan. Datang duluan tapi duduknya di pojokan. Supaya apa? Supaya tatkala ada jamaah yang lainnya datang,
pengen sholat ataupun pengen zikir, pengen tilawah tidak mengganggu yang lain. Nah, ada suatu hari, suatu ketika saat hari subuh itu Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat, menunggu sahabat tadi yang biasanya nggak pernah terlambat, ini ditunggu Pak. Sampai lama ya keburu suruh ya. Akhirnya Nabi sholat, dia komat dia sholat. Setelah sholat pun Nabi nengok sahabatnya masih nggak ada, masih belum terlihat ya. Akhirnya setelah sholat selesai, Nabi Muhammad SAW menanyakan pada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang tahu di mana rumah sahabat ini? Kemudian ada sahabat yang lain jawab, saya tahu ya Rasulullah. Dan ayo kita berangkat. Para sahabat beserta Nabi Muhammad SAW berangkat ke rumah sahabat yang tadinya setiap subuh itu terlihat di shaf pertama, ya ini kan tidak terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya berangkatlah dari semenjak sholat subuh sampai ke rumahnya itu tiba waktu duha. Nah, bayangkan saja Pak, berarti kalau zaman dulu belum ada mobil ya. Kalau sekarang mungkin misalkan ada jamaah di sini yang rumahnya agak jauh, kiranya sakit atau apa, nggak datang, ayo kita jenguk, mobil banyak, ya Pak, tinggal nyetir. Tapi zaman dulu jalan kaki dari habis subuh sampai waktu duha. Ya, contohnya misalnya dari jam setengah 6 sampai jam 7, berarti kurang lebih jalan kaki 1,5 jam perjalanan. Sesampainya Nabi dan para sahabat di rumah, ternyata ada bendera kuning. Ya kalau dulu nggak tahu ya, kalau dulu bendera apa. Kalau sekarang kan di kebiasaan kita di Indonesia, terutama di sini, kalau ada bendera kuning apa Pak tandanya? Ada yang meninggal. Ya. Kemudian ditanyakan, pas itu ketemu dengan istrinya sahabat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemanakah perginya para sahabat ini? Kemudian wanita tadi yang istrinya pula menjawab, sahabat tadi sudah meninggal, sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi meninggalkan sholat jamaah subuh itu bukan karena malas, bukan karena hujan, bukan karena lelah capek, tapi tidak sholat subuh berjamaahnya karena sudah wafat, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang unik. Wahai Rasulullah, tatkala suamiku meninggal, itu suamiku bilang, suamiku seakan-akan mengigau. Mengigau apa? Kemudian wanita tersebut menjawab, seandainya lebih jauh. Tatkala sakaratul maut, suamiku bilang seandainya lebih jauh. Seandainya lebih jauh. Karena sahabat tadi sering bertemu ataupun sering berjumpa dengan Nabi, dan Nabi pun tahu bagaimana kehidupan sahabat tadi, ya. Maka apa jawab Nabi? Suamimu tatkala di dunia, tatkala sakaratul maut tadi dibukakan, dilihatkan pahala. Ya, tatkala dilihatkan pahalanya, suamimu mengandai-andai seandainya lebih jauh lagi. Apa? Tatkala sahabat tadi di dunia, hidup di dunia, hendak pergi ke masjid subuh gelap-gelap, ya, perjalanan 1,5 jam 2 jam,
ke masjid. Sahabat tadi melihat orang buta, tapi melihatnya mungkin masjidnya atau di sini, melihatnya mungkin di pasar Poncol. Akhirnya dituntunlah oleh sahabat tadi, orang buta tadi. Mau kemana Pak? Mau ke masjid? Oh ya, dituntun sampai ke masjid. Kemudian dilihatkan sama Allah pahala nuntun seorang buta tadi ke masjid. Maka saya mengandai, seandainya lebih jauh lagi, seandainya nuntun orang buta tadi lebih jauh lagi, bukan pasar Poncol, dari Permata ke sini, betapa pahalanya akan lebih jauh. Kemudian bukan hanya itu ya Rasulullah, mengandai yang kedua, seandainya yang baru. Kemudian Rasul menceritakan bahwa suamimu sahabat tadi tatkala di dunia, kalau lagi pulang kerja habis gajian, beli jaket baru karena musim hujan. Kemudian ketika habis beli jaket baru, di jalan perjalanan pulang, melihat ada orang tua yang lagi kedinginan, nggak pakai jaket. Nah, sahabat tadi pakai dua, yang satu jaket yang lama dipakai, yang jaket yang baru masih dibungkus habis beli dari toko tadi. Ya. Kemudian melihat orang yang kedinginan tadi, kalau ini posisinya di bapak ibu semuanya, kira-kira dikasihnya yang baru apa yang lama Pak? Yang lama ya? Yang lama. Malah gak dikasih. Sama eman-eman ya kalau dia. Ya sama sahabat tadi ya, yang lama dilepas dikasihkan ke orang yang kedinginan tadi. Sudah pulang pakai jaket yang baru, ketemu istrinya dapat pakai jaket yang baru ya. Jaket baru, pulang ketemu istrinya jaketnya baru, jaket yang lama mana? Disodakoin. Kemudian dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sakaratul maut pahalanya memberikan jaket yang lama tadi. Mengandai-andai seandainya yang baru, seandainya tadi yang saya kasih jaketnya jaket yang baru, maka pahalanya betapakah lebih besar. Masya Allah. Kemudian kata istrinya, bukan hanya itu ya Rasul, ada terakhir. Mengandai-andai seandainya semuanya, tatkala sakaratul maut bilang seandainya semuanya. Kata Nabi apa? Tatkala suamimu, tatkala sahabat tadi hidup di dunia, suatu ketika mereka sahabat, istrinya dan anaknya bertiga lagi menunggu buka puasa. Puasa Senin Kamis lah atau apa puasa sunnah yang lainnya. Tatkala menunggu buka puasa, di situ hanya ada roti satu yang dibagi jadi tiga, 1, 2, 3, satu untuk dia, satu untuk istrinya, satu untuk anaknya. Kemudian ada yang mengetuk pintunya dari luar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dibuka, ditemui. Ternyata ada orang yang minta-minta. Ada satu orang dan gendong anaknya. Minta-minta lagi kelaparan. Padahal di rumah mau buka puasa, rotinya cuma 3. Ya. Kalau kita kira-kira kita usir apa kita? Kita kasih kok ya. Kita kasih apa? Kita kasih tahu. Kita kasih tahu kalau di rumah cuma ada roti 3 gitu kan ya. Sudah pas. Akhirnya apa? Diambillah. Sebentar saya ambilkan. Akhirnya diambil. Yang roti 3 tadi, yang satu dibagi 3 tadi, diambil 2 bagian, dikasihkan ke
yang minta dan yang lagi kelaparan tadi. Ini sekarang. Akhirnya yang tinggal sisa satu bagian tadi dipotong lagi menjadi 3. Kemudian dilihatkan sama Allah tatkala sakaratul maut, seandainya semuanya tadi dikasih rotinya, maka pahalanya lebih besar. Tapi kalau semuanya juga nggak makan Pak ya, nggak jadi buka puasa lagi kan. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka patut kita tarik hikmahnya, jangan sampai kita nanti terkala sudah meninggal baru mengandai-andai. Ya. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah, supaya aku bersedekah ya Allah. Ya Allah, kembalikan aku walaupun sebentar saja, supaya aku bersedekah, supaya aku beramal soleh, supaya aku senantiasa ikut taklim setiap Sabtu pagi di Masjid At-Taubah. Ya. Masyaallah muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang kafilah orang-orang soleh. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita mempelajari kaum salaful ummah, yaitu orang-orang soleh terdahulu yang sudah mendahului kita, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana khusyuknya mereka, bagaimana tawaduknya, bagaimana waraknya mereka, dan bagaimana jihadnya mereka, dan sebagainya akan kita bahas bersama-sama. Ya, jadi. Kemudian di awal dulu, di pembukaan, di muqaddimah sudah saya sampaikan beberapa faedah mengapa kita membahas, mengapa kita pelajari ya keutamaan orang-orang soleh terdahulu. Ya, di antaranya yang pertama, supaya memperkuat keinginan dan juga membangkitkan semangat untuk meraih apa yang telah digapai orang-orang soleh terdahulu. Jadi supaya kita juga tetap ada, ternyata orang-orang soleh, walaupun kita sudah yakin bahwasanya orang-orang soleh terdahulu memang hebat-hebat, bahwasanya seorang sahabat dahulu, tabiin kita nggak bakal bisa mencapai, tapi paling tidak supaya kita lebih semangat, supaya memperkuat semangat dan membangkitkan semangat juga untuk bagaimana sih supaya kita meraih apa yang diraih oleh orang-orang soleh terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai muhasabah ya, sebagai bentuk introspeksi diri atas banyaknya kekurangan diri kita. Kemudian yang ketiga, supaya juga membuka hati dan pikiran kita untuk senantiasa melazimi sifat dan akhlak mulia, serta memaknai kembali urgensi ibadah yang sering kita abaikan. Oh, ternyata ini sering kita abaikan. Oh, ternyata sifat ini sering kita lalaikan. Insya Allah masih pada ingat Pak ya? Masih pada ingat apa masih lupanya? Masih. Oh, udah lama, kelamaan libur ya. Yang pertama adalah bagaimana ibadahnya para salafus saleh, ibadahnya para orang-orang saleh dulu. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 65, di situ digarisbawahi fa'budhu wastabir li ibadatihi. Jadi beribadah kepada Allah dan bersabarlah ya. Para ahli tafsir menafsirkan jadi wastabir itu bukan sekedar kita sabar ya, kita kena musibah dan sabar, kita telat sholat subuh sabar,
kita telat sahur, sabar. Bukan gitu. Tapi wastabir, kenapa? Bukan wasbir, ya. Tetapi wastabir. Karena disebut kita suruh bersabar atas apa? Atas ibadah yang kita lakukan. Kemudian apa? Wajahidha. Kemudian dan sungguh-sungguhlah dan paculah. Ya. Di samping kita bersabar, kalau kita mungkin melazimi sholat tahajud, kita melazimi sholat duha, di situ juga kita suruh bersabar. Kita melazimi sedekah setiap pagi, infak setiap pagi, kita melazimi untuk ta'lim setiap Sabtu pagi, ya kita disuruh bersabar dan juga bersungguh-sungguh untuk senantiasa melazimi ibadah tersebut. Kemudian bagaimana ibadah favorit generasi salaful ummah? Jadi ibadah apa saja yang menjadi ibadah favoritnya para orang-orang soleh terdahulu? Masih ingat Pak? Lupa lagi. Kata Aisyah apa? Innakum latakfuluna afdhalul ibadah. Kata Aisyah, kalian sungguh benar-benar sudah melalaikan ibadah yang paling utama. Apa itu? At-tawadhu, yaitu sifat tawadhu. Sifat tawadhu itu jangan sampai kita salah mengartikan. Bukan berarti sifat tawadhu itu kita rendah hati, sekedar rendah hati, kemudian kita mengalah, ya enggak. Tawadhu itu kalau kita di jalan dibegal orang, tawadhu udah HP-nya kasih, silakan, motornya kasih, sebagai bentuk rendah hati kita aja. Jadi tawadhu itu juga punya dua unsur. Di satu sisi kita rendah hati, kita baik hati kepada manusia. Di suatu sisi kita juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ciri-cirinya orang yang tawadhu, ya, karena di sini mungkin kita lingkupnya sedang menuntut ilmu, ya. Jadi ilmu itu ada 3. Tatkala kita belajar, membuat orang jadi sombong, ya. Baru tahu ilmunya, baru ngaji sekali sudah nyalain, oh ini salah, oh itu ternyata salah, oh kamu salah, ini bid'ah ini. Baru ikut taklim sekali, itu taklimnya mau tak ngantuk juga, ya Pak Bu. Habis taklim keluar nyalain orang-orang, itu baru tingkatan ilmu yang pertama. Tingkatan yang kedua apa? Setelah orang itu senantiasa belajar, senantiasa menuntut ilmu, barulah tawadhu, rendah hati. Tidak mengatakan, oh saya ini lebih baik, oh loh ngaji di sana itu bagus. Kamu ngajinya di mana? Ya. Tatkala kita senantiasa menuntut ilmu, kemudian yang lainnya ana khairum minhum, ya. Saya lebih baik dari mereka. Nah itu udah salah. Berarti ngajinya harus bukan ngajinya harus di stop, ya. Tapi ngajinya harus diintrospeksi, harus ada yang salah ini dengan saya belajar. Gitu kan. Harusnya makin belajar harus makin tawadhu. Jangan sampai menyalahkan orang. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan ilmu yang ketiga, tatkala semakin belajar, semakin banyak ilmunya, semakin tinggi, maka semakin dirinya merasa bodoh, ya. Jadi makanya konsepnya itu tatkala kita belajar sama siapapun, kosongkan gelasnya, ya. Ini kosongin gelasnya dulu Pak.
Konsepnya kalau kita belajar berangkat subuh nih, walaupun kita mungkin sudah banyak ilmunya, ya, mungkin dari jamaah di sini udah para ustadzah, tetapi tadi tingkatan yang paling tinggi ternyata orang itu kalau semakin banyak ilmunya, semakin sering mengikuti ta'lim, semakin belajar, maka dia semakin merasa bodoh. Bukan merasa bodoh itu nanti dibodoh-bodohin, bukan. Tapi merasa bodoh ya, oh ternyata karena ilmu itu sangat luas, sangat ya. Makanya diantara ciri-cirinya seorang yang tawadhu, ya, ciri-ciri seorang yang tawadhu diantaranya ya tidak senang untuk dikenal, ya, nggak mencari sensasi, ya kan? Ya baru-baru ini kan muncul ya Pak ya, orang Islam tapi nggak suka syariat. Orang Islam nggak suka syariat gimana tuh Pak? Kira-kira Pak? Islam KTP ya? Lah dia sholat pakai apa ya? Dia puasa pakai apa? Pakai syariat, ya. Syariatnya nenek moyangnya dia. Kemudian menerima diantara ciri-ciri sifat tawadhu adalah menerima kebenaran dari siapa. Selagi itu kebenaran, terima. Bukan menerima segalanya dari siapapun, tapi kebenaran yang harus digapai kebenaran. Kalau itu kebenaran, terima. Walaupun yang menyampaikan orang biasa, walaupun yang menyampaikan istrinya sendiri, walaupun yang menyampaikan suaminya sendiri, ya kadang kan mungkin suami istrinya ngasih tahu suaminya, alah sok. Kemudian diantara ciri ketawaduan adalah selalu sedia kepentingan orang lain, selalu suka menolong orang lain. Tetangganya butuh pertolongan, tolong segera. Tetangganya butuh bantuan, segera dibantu. Kemudian yang kedua, di antara ibadah favoritnya para orang-orang soleh terdahulu adalah qiyamul lail, ya. Jadi afdhalul ibadah, kata Hasan al-Basri, afdhalul ibadah as-sholatu fi jawfil lail. Jadi seutama-utamanya ibadah adalah sholat di tengah malam. Karena apa? Karena sholat di tengah malam itu huwa aqrabu ma yataqarrabu bihi ilallah azza wa jalla. Itu adalah sangat waktu yang paling pas, waktu yang paling cocok untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang yang lainnya sedang terlelap, tatkala orang-orang yang lainnya sedang enak-enak tidur. Maka di dalam satu hadis, tatkala Rasulullah SAW didatangi Jibril, ya, di potongan hadis yang terakhir, wa'lam anna syarafa, ya, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang hamba adalah tatkala dirinya mengerjakan sholat qiyamul lail. Wa'lam anna syarafal abdu qiyamuhu bil lail wa azzahu istighna'u 'anil nas. Jadi kehormatannya tatkala dia tidak berharap, tidak
berharap dirinya kepada manusia. Jadi kehormatan seorang mukmin, ya, syarafal mukmin, kehormatan seorang mukmin adalah qiyamuhu bilail. Maka ini adalah bukan salah satu ibadah, termasuk ibadah favoritnya para generasi orang-orang soleh terdahulu, yaitu bagaimana kita berusaha untuk senantiasa melaziminya dan bersabar atasnya, yaitu qiyamul lail. Senantiasa kita melaksanakan sholat tahajud. Kemudian di antara ibadah favorit generasi salaful ummah ataupun orang-orang soleh terdahulu, di antaranya melaksanakan kewajiban dan juga menjauhi hal-hal yang haram. Ya, ini sekedar review saja. Kemudian di antara ibadah favoritnya adalah mencegah diri dari maksiat dan dosa. Kemudian bagaimana orang-orang soleh terdahulu meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dengan senantiasa merenungi dan mawas diri. Mawas itu merenungi, muhasabah. Bahwasanya ya Allah, saya ini banyak dosa. Hari ini mungkin saya setiap kali malam sebelum tidur selalu muhasabah, sudah amal soleh apa yang sudah saya kerjakan, maksiat apa yang hari ini saya kerjakan, beristighfar dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita senantiasa berada di jalan yang benar, supaya senantiasa di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bagaimana kita bisa meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadirkan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa malu tatkala kita sholat belum bisa menghadirkan khusyuk. Bagaimana kita sholat? Hadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu, bukan rasa malu kepada manusia, ya kan? Tatkala kita terlambat ke masjid, malu terlambat, subuh terlambat, akhirnya nggak ke masjid, gitu. Tapi bagaimana kita menghadirkan rasa malu itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Belum bisa menghadirkan rasa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menakar kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tahu bahwasanya kita seorang hamba ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa kita menyibukkan diri untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri-ciri seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan baginya untuk senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Tatkala ingin berinfak itu gampang sekali. Tatkala ingin mengikuti taklim kajian, kakinya rasanya mudah. Biasanya biasanya mau bangun subuh aja nunggu qomat. Ini karena niatnya sudah baik, niatnya sudah bagus, dan senantiasa ingin menyibukkan dirinya dengan kebaikan dan amal-amal soleh, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala selalu mendekat kepada hamba. Sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, cirinya dimudahkan baginya untuk senantiasa beramal kejelekan. Ngerumpi, gibah itu gampang banget. Mencuri gampang banget. Seakan-akan dikasih jalan, ya enggak? Mas lewat, ada motor, kuncinya nempel. Ya. Kalau orang soleh ya nggak mungkin si starter bawa pulang, ya enggak? Tapi kalau orang itu sudah dijauhi sama Allah Subhanahu wa taala, ya gampang sekali. Setiap kali ada kesempatan untuk kejahatan, di situ pasti dikerjakan.
terutama pada saat sendiri. Ya. Makanya bagaimana kita mengetahui kadar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu hanya diri kita. Ya. Bagaimana kita sehari-hari disibukkan dengan apa setiap hari kita? Kalau disibukkan dengan amal-amal soleh, disibukkan dengan amal-amal kebaikan, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala dekat kepada kita semua. Tapi ternyata kalau di situ setiap harinya kita masih disibukkan dengan amal-amal yang tidak berfaedah, dengan amal-amal yang mungkin bisa jadi menjerumuskan kepada keharaman, maka mungkin disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi seorang hamba. Ya. Kemudian kapankah kita menikmati manisnya ibadah? Kapan Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menikmati manisnya sholat? Itu sholat apa Pak? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa apa setiap sholat? Bagaimana bisa menikmati manisnya ibadah? Ya. Bagaimana bisa menikmati manisnya tatkala kita bersedekah, berinfak? Ya, tatkala kita berinfak 1.000, 2.000, 50.000, 100.000 atau 1 juta, manis mana Pak? Ini kalau ini ada kotak infak keliling nih Pak. Bapak kira-kira di kantong ada 1.000, 2.000, 50.000, 100.000, yang dikeluarkan yang mana Pak? Yang dikeluarkan yang kiri, 500 rupiah. Ya, mungkin itu yang kita nikmati, baru yang kita nikmati manisnya kita berinfak, dan kalau kita berinfak 500. Ya. Karena apa? Ya karena itu mungkin kita setiap hari berinfak. Ya. Kata Rasul, ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha. Kata Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang senantiasa terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ya kita tadi berinfak 500 rupiah, tapi terus-menerus setiap hari 500 rupiah, tapi dilazimi, continue. Beda mungkin infak sekali 1 juta, tapi hari itu saja. Habis itu infaknya libur selama setahun. Padahal para malaikat senantiasa mendoakan para hambanya yang senantiasa berinfak di pagi harinya. Para malaikat pada turun di pagi hari mendoakan yang lagi berinfak di pagi hari. Kemudian di antara kita bagaimana kita bisa menikmati manisnya ibadah, ya dengan membuat penghalang antara diri kita dengan syahwat. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menang pasti syahwatnya. Bangun mau sholat subuh, ya baru adzan, ya. Menang sahabatnya. Udah komat, baru komat, baru bangun siap-siap. Sudah assalamualaikum, baru salam juga, sholat di rumah. Jadi bagaimana kita bisa menikmati manisnya ibadah kita, ya kita menjadikan penghalang antara diri kita dengan syahwat. Kemudian bagaimana kita bisa menikmati manisnya ibadah kita, yaitu dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Senantiasa kita meninggalkan dosa dan maksiat supaya kita bisa menikmati manisnya ibadah, supaya kita bisa menikmati manisnya bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita bermajelis ilmu, ya. Tatkala maksiat itu senantiasa kita kerjakan, ya sapu taklim,
dapat ilmu, bulan depannya taklim, ditanya lupa Ustaz. Ya sebagaimana dulu kan Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i, ya, tidak sengaja melihat aurat, tidak sengaja melihat betisnya seorang wanita, hafalannya hilang. Ya. Kalau kita boleh nyari-nyari, ya. Nyari. Tapi nggak hilang, Ustaz, hafalannya hilang, nggak punya hafalan. Hafalannya di luar kepala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bagaimana kita bisa menikmati manusia ibadah juga dengan mencegah diri kita dari maksiat dan dosa. Tadi meninggalkan, ya. Kalau meninggalkan berarti ya sudah pernah kita kerjakan atau barangkali yang kita kerjakan, sedang kita kerjakan. Tapi ini mencegah. Kalau mencegah berarti dosa atau maksiat yang belum pernah kita kerjakan, jangan sampai kita kerjakan. Kemudian, mengapa kita sulit untuk beribadah? Ya. Untuk infak itu berat sekali. Untuk sholat subuh berjamaah, untuk ikut taklim kajian bulanan seminggu sekali juga berat. Itu kenapa? Ya satu jawabannya, karena kita masih terbelenggu oleh dosa. Karena kita masih senantiasa setiap harinya masih berbau dengan dosa-dosa. Makanya di situ kita sulit untuk kita beribadah. Kata seorang ulama dahulu mengatakan, la tafutu ahadan sholatu jamaah illa bidzanbi. Jadi tidaklah seorang itu tertinggal sholat jamaah itu karena dosa. Kemudian yang terakhir, laisal ajab mimman lam yajid ladzata ta'ah, innamal ajab mimman wajada ladzataha tsumma tarakaha kaifa sabrukanha. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan jika ada seorang yang tidak pernah merasakan manisnya ibadah. Gak heran, Pak. Jadi bukan suatu yang mengherankan kalau orang-orang itu belum mendapatkan manisnya ibadah. Ya karena tadi banyak masih terbelenggu, masih dosa maksiat masih ada, makanya susah untuk menikmati manisnya ibadah. Tetapi yang paling menakjubkan, ya, yang paling mengherankan itu justru apa? Justru apabila seorang itu sudah meraih manisnya ibadah, tetapi meninggalkannya. Kenapa dia tidak sabar atasnya? Kita sudah menikmati, sudah bisa menikmati manisnya sholat subuh senantiasa berjamaah di Masjid At-Taufah Barbarus. Sudah senantiasa menikmati manisnya bagaimana kita bertolak ilmu setiap Sabtu pagi di sini. Ya. Tapi tiba-tiba meninggalkan begitu saja. Tapi kenapa kita tidak sabar? Tidak sabar dan tidak sungguh-sungguh atas, ya, makanya kata Allah firman fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dan bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa melazimi, untuk saya mengerjakan ibadah tadi. Tidak firman fa'budhu hatta ya'tiyakal. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal kita meninggal. Sholat subuh kita berjamaah di masjid, ya sampai kayak sahabat tadi, ya. Meninggalkan sholat subuhnya hanya karena kematian. Sudah disuruh gitu. Sudah lagi. Tadi punya
Oke, kemudian Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita bahas materi yang kedua, ya, sedikit saja, mungkin lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya, yaitu yang kedua adalah sifat wara'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ya. Kemudian arti dari wara' itu apa? Arti dari wara' yaitu menahan diri dari yang haram dan menjauhkan diri dari perkara yang subhat. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna wara' adalah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan madarat di akhirat. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Ada satu makna yang mirip-mirip dengan wara', apa? Zuhud. Kalau zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Hampir-hampir mirip. Makanya tatkala di dalam kitab Bulughul Maram ataupun yang lainnya, pasti pembahasan wara' dan zuhud ini pasti berdampingan. Bab wara' dan zuhud. Bab zuhud dan wara' pasti berdampingan karena maknanya hampir sama. Ya. Ya, karena waktunya sudah menjelang suruk, insya Allah kita lanjutkan materi ini. Bab yang kedua yaitu sifat wara'. Ya, sifat wara' itu senantiasa kita meninggalkan hal yang haram dan senantiasa kita menjauhi hal yang syubhat. Ya. Nanti detailnya insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan dan banyak salah katanya itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup berdoa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.